Mereka yang sok nggak mau poligami, ternyata di mana saja itu ada gundiknya, gitu. Termasuk ya belakangan ini juga, gitu. Di Bali ada gundiknya, gitu. Di Surabaya ada gundiknya, gitu. Di Jakarta ada gundiknya, gitu. Padahal kalau ngomong anti poligami, gitu. Kalau ngomongnya begitu, gitu. Ya. Termasuk yang perempuannya, dia anti poligami, tapi mau diajak oleh siapa saja. Ya kan konyol juga itu. Dia sendiri anti poligami, nggak mau dipoligami, tapi diajak siapa saja mau, kan? Nah di sini, maka Islam memberikan aturan yang sesuai dengan kebutuhan manusia, tapi tetap terhormat. Bagaimanapun caranya, yang namanya perzinaan itu adalah terhina. Begitu. Nah hari ini kan lain, gitu. Yang nikah dianggap hina, yang LGBT dianggap mulia. Naudzubillah, gitu. Yang selingkuh dan seterusnya itu. Maka memang Islam dalam mengeterapkan hukumnya saat itu sifatnya bertahap. Gitu. أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. Demikian. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil, yang pertama, perbuatan zina atau sejenisnya, yaitu pelanggaran seksual. Kalau zina itu beda jenis, laki-laki dan perempuan. Atau pelanggaran seksual dengan sejenis itu adalah merupakan fahisyah, perbuatan yang sangat keji, perbuatan yang sangat tidak layak dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan persoalan ini kepada kita kaum muslimin, gitu. Ini hukum ini Allah berikan kepada kita kaum muslimin. Jangan sampai kaum muslimin itu melakukan fahisyah tersebut. Kalau sampai melakukan fahisyah, maka hukumannya adalah berat. Berikutnya, yang kedua, perzinaan atau perbuatan fahisyah ini tidak bisa disebut sebagai hak asasi manusia. Bahkan ini adalah merupakan pelanggaran hak asasi yang berat dalam kacamata Islam, gitu. Ini bukan persoalan privasi, bukan persoalan pilihan individu, perlu diketahui. Tapi ini adalah merupakan pelanggaran yang sangat berat. Dan di sini menunjukkan betapa berbedanya pandangan orang-orang kafir dengan pandangan orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang kafir memandang persoalan perzinaan, bahkan mereka nggak menyebut sebagai perzinaan, ya biasa saja, kayak makan dan minum, kira-kira begitu. Termasuk yang sejenis juga dianggap biasa. Sementara di dalam Islam tidak, itu bukan sesuatu yang biasa. Berikutnya, yang ketiga, karena itu beda masyarakat Islam dengan masyarakat kafir. Surat An-Nisa ini banyak memberikan kepada kita hukum-hukum
bagi kita masyarakat Islam. Gitu. Jadi kita masyarakat itu Islam itu punya hukum sendiri. Masyarakat kafir punya hukum sendiri. Oleh karena itu nggak bisa. Sebenarnya hukum itu dicampur adukkan. Orang Islam punya hukum sendiri, orang kafir punya hukum sendiri. Itu. Dan memang ini nggak diberlakukan juga untuk orang kafir. Kalau ada orang kafir yang melakukan perzinahan, hukumannya bukan dicambuk, bukan juga dirajam. Kalau orang kafir, mereka punya hukumnya sendiri. Tentu saja kalau mereka berada di ruang lingkup umat Islam, ya bisa nanti diberlakukan hukum tersendiri bagi mereka. Nah, kalau mereka punya masyarakat sendiri, karena mereka punya negara kafir sendiri, ya terserah. Mereka ngatur kehidupan mereka. Kalau mereka di tengah-tengah umat Islam, maka mereka ya punya hukum sendiri, nggak sama. Andaikan kok mereka agama tertentu, maka silakan dibuka menurut agamanya orang melakukan itu apa hukumannya, gitu. Dan sepanjang yang ada di dalam agama apapun, ya tidak membenarkan perbuatan tersebut. Gitu. Belakangan saja ada ide bahwa itu adalah HAM, ya kan? Itu kan ide tidak berasal dari agama, tapi berasal dari orang-orang yang tidak menganut agama, meskipun dibungkus dengan hak asasi manusia. Jadi jelas bahwa masyarakat Islam itu punya hukumnya sendiri, dan oleh karena itu seharusnya orang-orang kafir nggak perlu takut ketika umat Islam itu mengamalkan hukumnya sendiri, dan itu berlaku untuk umat Islam. Seperti ya makan daging babi. Makan daging babi itu ya kalau mereka menganggap halal silakan. Tapi bagi kita orang Islam tidak. Gitu. Begitu persoalannya. Termasuk perzinahan, kalau mereka mau berzina ya silakan. Asal jangan di tengah jalan. Nah, kira-kira begitu. Tapi kenyataannya mereka orang-orang kafir nggak mau kalau kita umat Islam itu mengamalkan ajaran Islam. Nah, di sini betapa buruknya mereka itu, dan betapa mereka ternyata tahu bahwa kalau umat Islam itu melakukan hukum Islam, maka umat Islam menjadi masyarakat yang istimewa, gitu, yang hebat. Oleh karena itu di mana-mana lihat, kita ini orang Islam mengamalkan hukum Islam, dan itu untuk kita sendiri. Tapi mereka tidak mau. Gitu. Terkhusus di negeri kita ini dulu. Gitu. Itu kan jelas sekali ya. Sila pertama Pancasila dulu. Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Bukan bagi yang lain. Gitu. Tapi mereka nggak mau. Itu kan coba dipikir, aneh sekali gitu loh. Wong hukum Islam itu berlaku bagi pemeluknya. Tapi mereka nggak mau. Dan sekarang di mana ada masyarakat Islam yang mau mengamalkan hukum Islam, maka dunia internasional mengatakan itu melanggar HAM. Itu melanggar HAM. Oleh karena itu, hendaknya kita menyadari bahwa sesungguhnya dari awal masyarakat Islam itu masyarakat yang tersendiri. Dan masyarakat kafir ya tersendiri dengan aneka ragam bentuk mereka yang seperti itu. Berikutnya, hukum Islam itu Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan dengan bertahap, dengan suatu tahapan, tidak sekaligus. Jadi hukum Islam dahulu itu Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan dengan bertahap, dan ini
Ya hampir dalam semua hal. Perzinaan, hukuman perzinaan juga demikian bertahap. Tentang haramnya khamr juga bertahap. Bahkan awalnya khamr itu tidak langsung dikatakan haram. Sehingga di awal-awal Islam ya masih banyak orang-orang Islam yang mabuk gitu. Termasuk kemudian hukumannya. Ya dikatakan haram, tapi hukumannya apa? Belum ada. Hingga kemudian ya betul-betul haram dan hukumannya juga ada. Orang minum khamr itu hukumannya 80 kali cambuk gitu. Dicambuk 80 kali. Kalau yang di sini awalnya hukum perzinaan itu dipenjara, kira-kira begitu. Udah dipenjara saja gitu. Maka hukuman penjara di awal Islam ada. Tapi berikutnya rupanya dihapus, ya kan? Hukuman penjara, karena kalau orang itu di penjara ya terlalu enak, karena kemudian dikasih makan seumur hidup. Maka kemudian diganti hukumannya bukan di penjara tapi dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun bagi yang belum menikah. Diharapkan mereka mau bertaubat gitu. Tapi kalau sudah pernah menikah maka hukumannya adalah rajam sampai mati. Rajam sampai mati. Dan itu menunjukkan bahwa orang kalau sudah punya istri atau punya suami kemudian melakukan perselingkuhan yang hari ini dianggap sebagai sebuah kebiasaan gitu, itu nggak layak hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak layak hidup. Dan hari ini kayaknya coba silakan diperhatikan, mana kira-kira yang lebih banyak melakukan perzinaan, bujang gadis atau yang sudah sama banyak. Nah itu ya. Kenapa? Karena kalau kurang satu, kok satu kurang itu boleh nikah lagi gitu. Silakan. Islam itu memberikan peluang. Ibu-ibu ya tolong juga mau mengerti gitu. Ya iya. Ya kita ridho mana? Suami nikah lagi baik-baik atau sembunyi-sembunyi? Itu aja persoalan. Ya. Kenapa dibiarkan dia sembunyi-sembunyi? Karena ada memang pendidikan terhadap kaum wanita yang tidak baik. Merelakan suaminya berzina daripada suaminya menikah lagi dengan baik-baik. Nah ini kan kotor itu, kotor. Dan ini akibat dari pendidikan yang tidak baik. Akibat pendidikan Barat yang seakan-akan kalau wanita itu punya ya kawan istri yang lain itu seakan-akan direndahkan. Ya padahal tidak ada bentuk perendahan itu. Justru yang ada adalah bentuk pemuliaan. Ini yang perlu difahami. Pendidikan Islam itu laki-laki menikahi perempuan lebih dari satu dengan cara yang baik itu adalah pemuliaan kaum. Bapak kok agak kurang semangat. Pemuliaan. Ya pemuliaan. Apalagi dalam kondisi yang memang itu diperlukan. Pemuliaan kan, karena dia dinikahi dengan baik. Berdasarkan Islam, berdasarkan hukum, ada hak, ada kewajiban, ada kehormatan, gitu. Ada kehormatan. Itu kan pemuliaan. Daripada dia dijadikan, kalau dulu itu dijadikan perempuan itu dijadikan gundik-gundik gitu loh. Lo kan tidak mulia yang seperti itu. Dan sampai sekarang
sampai sekarang. Yang anti poligami itu adalah banyak punya gundik gitu. Di zaman Orde Lama dulu, Pak Nasir itu ya menyampaikan nggak apa-apa poligami, tapi memang beliau sendiri yang ngukur diri nggak melakukannya. Tapi ada satu tokoh itu yang anti poligami, tapi ternyata belakangan di mana saja itu ada gundiknya, gitu. Lu kan konyol itu. Gitu. Mereka yang sok nggak mau poligami, ternyata di mana saja itu ada gundiknya, gitu. Termasuk ya belakangan ini juga, gitu. Di Bali ada gundiknya, gitu. Di Surabaya ada gundiknya, gitu. Di Jakarta ada gundiknya, gitu. Padahal kalau ngomong anti poligami, gitu. Kalau ngomongnya begitu, gitu. Ya. Termasuk yang perempuannya, dia anti poligami, tapi mau diajak oleh siapa saja. Ya kan konyol juga itu. Dia sendiri anti poligami, nggak mau dipoligami, tapi diajak siapa saja mau, kan? Nah di sini, maka Islam memberikan aturan yang sesuai dengan kebutuhan manusia, tapi tetap terhormat. Harus terhormat, harus terhormat. Sebagaimana yang dipraktekkan para sahabat, ya terhormat. Nggak ada kaum wanita, sahabat kaum wanita dahulu itu yang merasa terhina, nggak ada. Dengan cara hukum Islam itu, yang terhina adalah perzinaan. Itu terhina. Bagaimanapun caranya, yang namanya perzinaan itu adalah terhina. Begitu. Nah hari ini kan lain. Yang nikah dianggap hina, yang LGBT dianggap mulia. Naudzubillah, gitu. Yang selingkuh dan seterusnya itu. Maka memang Islam dalam mengeterapkan hukumnya saat itu sifatnya bertahap, gitu. Bertahap. Karena memang manusia itu butuh dididik. Tidak bisa sekaligus. Ya sudah minum khamr, zina dan seterusnya, ya maka kemudian bertahap, nggak langsung. Maka kalau yang sebelumnya di zaman jahiliyah berzina, maka diberikan kesempatan untuk bertobat. Setelah ditunjukkan ini loh jalan Islam yang mulia, ini loh jalan Islam yang terhormat. Itu. Termasuk kasus yang sudah pernah kita sebutkan, ada seseorang yang masuk Islam, lo istrinya 10, ya diberikan oleh Nabi pilih 4, gitu. Ini hukum soalnya, gitu. Kasihan Ustadz yang 6 gimana? Ya ini bukan persoalan kasihan, tapi ini persoalan hukum. Ya terpaksa diceraikan, tapi dengan perceraian yang bagus, gitu. Jadi Islam juga menghalalkan perceraian. Lihat di sana menganggap perceraian itu nggak boleh, aib atau haram. Di dalam Islam enggak, perceraian itu boleh, tetapi dengan aturan, gitu. Dengan aturan. Kalau memang nggak bisa ya apa boleh buat, gitu. Perceraian tapi ya baik-baik, nggak usah bermusuhan, gitu. Dan tetap nanti hak-hak itu ada jaminannya. Jadi hukum Islam pada awalnya bertahap, dan inilah betapa indahnya hukum Islam. Berikutnya.